Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashadu an la ilaha illallah, ashadu anna Muhammad dan Rasulullah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sholaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim bil alamina innaka hamidum majid. Terlebih dahulu kita panjatkan doa kepada Gusti Allah Engkang Moho Agung untuk saudara kita yang telah memberikan sholawatnya berupa infak dakwah, sehingga channel dakwah ini dapat eksis hadir dalam ruang-ruang diskusi kalian semuanya dimanapun kalian berada. Semoga sholawat itu menjadi catatan langit amal soleh bagi mereka dan keluarganya kelak. Juga insya Allah Gusti Allah Engkang Moho Agung akan membalasnya dengan balasan yang lebih baik lagi. Begitu juga untuk seluruh pewer terkasihku dimanapun kalian berada. Matur nembah nuwun, terima kasih atas apresiasinya berupa anti skip dan anti download ya. Karena hingga detik ini aku belum memberikan izin kepada siapapun untuk mendownload kajian-kajian ini ya. Sehingga kalau ada yang mendownload itu berarti di luar izin yang aku tidak pernah berikan ya. Ya kalau kita ngomong gampangnya nyolong lah gitu atau mencuri ya. Kalau masalah nanti kedepannya aku izinkan itu masih dalam pertimbangan. Karena bagaimanapun juga kan di sini ada unsur dakwanya ya. Seperti kemarin video debatku dengan dosen yang dari Bandung itu, yang ketua Babak Bandung itu ternyata dicuri lagi ya. Dan aku konfirmasi kepada Ayah Sophia apakah dia izin kamu, atau dia jawab tidak. Oh dia tidak izin kamu, tidak. Terus bosnya Ayah Sophia tanya balik ke aku, terus bagaimana Gus, apa perlu saya laporkan? Nanti kalau saya laporkan ke YouTube atau ke Facebook itu langsung di delete gitu. Terus aku bilang ya sudahlah nggak usah, karena di sana juga ada unsur dakwanya. Karena setelah dia unggah itu ribuan atau 500.000 hampir 1 jutaan viewer atau gimana gitu ya. Dan perdebatannya itu banyak baik sesama Islam maupun sesama Kristen, jadi rame di sana. Jadi menurutku dari strategi dakwah itu kena. Ya. Makanya ketika bosnya Ayah Sophia tanya, ya sudahlah nggak usah karena kan dia juga membantu siar dakwah kita. Tapi kalau kamu bisa coba telepon dia, omongin baik-baik. Lain kali mbok ya izin gitu ya. Karena kan dia hanya ngambil aja itu video tanpa berpikir bahwa bisa jadi video itu banyak hal-hal yang harus disiapkan. Pemikiran, tenaga, biaya, transportasi, keamanan, konsumsi, banyak. Sewa tempat, sewa kursi, sewa sound system, banyak. Kalau dia kan tahunya sudah jadi video. Jangankan dalam debat yang publik seperti itu. Untuk syuting di rumah hanya aku dengan itu ini saja perlu persiapan dulu ini. Jadi aku bilang ya sudahlah, kita masih memikirkan, masih melihat ada keuntungannya dalam segi dakwah itu tersampaikan. Cuman kalau bisa orangnya mbok dikandani, ya mbok ya izin atau ngomong dulu videonya saya pakai Pak atau gimana gitu. Jangan tiba-tiba diambil tanpa ngomong gitu ya, tanpa izin gitu. Akhirnya nggak aku izinkan, mau dilaporkan ke YouTube atau ke Facebook sama bosnya Ayah Sophia. Sudah biarin aja. Kalau yang aku mau kalau kamu bisa ketemu orangnya, coba ditelepon dikasih tahu yang baik. Oke, jadi sampai sekarang semoga semua viewer-viewer terkasihku tetap eksis dalam anti skip dan anti download ya. Karena aku belum memberikan izin kepada siapapun untuk mendownload. Apakah nanti memberikan izin itu enggak tahu, masih panjang ceritanya. Kita lalui aja apa yang ada. Sekarang aku belum memberikan izin ya. Maka aku terima kasih atas apresiasinya yang anti skip, anti download, dan juga matur nembah nuwun atas doa-doa baiknya. Dan semoga kebaikan doa itu tercurahkan kepada kalian semua. Amin, amin, amin ya robbal alamin. Lampunya nggak dihidupin? Nanti kalau hidupin ya. Oke, aku minta dimaklumi kemarin terlalu panjang ya, sampai 1 jam lebih sekian menit itu.
Semoga kali ini bisa kita perpendek setengah jam aja lah ya. Kita mengalir aja. Nanti kalau misalkan yang jelas ini belum selesai, nanti kita bikin seri berikutnya ya. Ya, aku bikin setengah jam aja. Nggak enak kalau terlalu panjang, kasihan teman-teman protes nanti ya. Karena kita juga harus memikirkan tidak semua teman-teman kita mempunyai kemampuan sama seperti kita ya. Bagi yang secara ekonomis dia mapan ya, punya wifi atau pulsa itu bukan masalah bagi mereka, tentunya mau 1 jam 2 jam juga nggak ada masalah. Tapi kan tidak semua teman-teman kita berkemampuan seperti itu, jadi harus kita perhatikan juga lah ya. Oke, aku usahakan ini eh, setengah jam ya. Nanti kalau misalkan nggak selesai ya kita selesaikan di episode berikutnya. Tadi aku baru ditelepon ya sama yang aku bilang sahabatku, guru Al-Qur'anku, teman diskusiku ya. Ya aku manggil Cak. Cak itu bagi kami orang-orang Jawa Timur panggilan kehormatan, tapi dia tidak resmi-resmi amat. Cak. Seperti ya kan ada kan tokoh budayawan kita dipanggil Cak. Cak N itu kan ada dua. Cak N yang masih sugeng, ada lagi sama-sama Cak N, sama-sama dari Jombang. Yang satunya sudah almarhum ya. Semoga Allah mengampuni dosa-dosanya ya. Jadi Cak itu panggilan kehormatan, tetapi dia tidak seperti apa ya, tidak kromo inggil, tidak resmi seperti misalkan kita di keraton itu enggak. Tapi dia lebih akrab, lebih equal tapi tetap menghormati gitulah ya, kira-kira begitu. Aku memanggilnya Cak Mat ya, guru Al-Qur'anku yang keberapa? Ke-1, kedua, ketiga, keempat. Yang 2 sudah almarhum, tinggal 2. Ya, yang satunya juga kita doakan alhamdulillah sudah recovery, semoga bisa sembuh seperti semula ya. Sekarang aku bilang tadi baru teleponan dengan Cak Mat ya, guru Al-Qur'anku. Karena gini, kalau beliau ini kelebihannya, kalau aku diskusi tanya ke beliau itu orang Jawa bilang satset. Satset itu apa ya? Satset. Nanti yang dari Kleco itu biar menjelaskan lah satset itu apa. Nggak kebanyakan aturan gitu loh. Kan sekarang kan kita tahu di mana-mana, apalagi di YouTube, apalagi di WA, apalagi di Facebook, nggak boleh nerjemahkan Al-Quran, harus begini, harus tahu balago, tahu nahu, tahu soro, tahu asbabun nuzul, asbabul wurud. Aduh, pusing. Kalau mikir syarat-syarat seperti itu pusing. Terjemahkan aja lah, nanti kalau salah kan dibenerin gitu. Nah, Cak Mat itu tidak pakai itu. Gitu loh. Itu yang aku suka. Tanya ya sudah dijelaskan ini, dan beliaunya sudah tahu seleraku. Gitu ya. Alhamdulillah semua guru-guru Al-Qur'anku sudah tahu seleraku. Termasuk Cak Mat ini guru Al-Qur'anku yang 20 tahun di Saudi ya. Dan ayah beliau juga almarhum ya. Waktu ngaji ke Saudi itu waktu zaman penjajahan Jepang masuk kembali ke sini, tapi belum sempat bikin pondok, terus almarhum juga ya. Cak Mat ini putra satu-satunya. Jadi bapak beliau, abi beliau, karena punya darah Arab Cak Mat ini ya, belum sempat bikin pondok ya. Jadi bisa dikatakan Cak Mat ini ya anaknya kiai gitu. Cuman takdir berkata lain, belum sempat bikin pondok. Dan Cak Mat pernah hidup di Saudi selama 20 tahun. Itulah yang aku bilang, kelebihan sosok Cak Mat sebagai guru Al-Qur'anku ini, pertama dia tidak ego apa ya? Tidak ego Arabism. Enggak. Aku pernah diskusi bahwa Al-Qur'an itu bukan bahasa Arab gitu. Dan dia oke, welcome. Dan apakah Kanjeng Nabi Muhammad itu bisa kita nisbahkan sebagai orang Arab? Dia juga welcome. Karena diskusi kita terakhir bersama guru Al-Qur'anku Gus Panani ketika masih hidup, kita mendiskusikan Kanjeng Nabi Muhammad itu kan kesimpulannya secara genetika apakah dia bisa kita katakan Kanjeng Nabi Muhammad ini sebagai orang Arab atau tidak. Kalau secara genetika itu agak ribet memang, masih debatable karena kan jalurnya laki-laki, dan itu nanti kalau laki jatuhnya ke Babylon justru. Karena kan
eh, Bapak Abraham itu kan nanti kita rujuk muaranya ke bukan muara, hulunya ke Babylon. Jadi kalau dari segi genetika apakah Kanjeng Nabi ini bisa dikatakan rasnya Arab atau bukan itu masih debatable. Tetapi kalau dari tinjauan budaya iya. Karena beliau lahir dan hidup dalam antropologis budaya Arab gitu. Dan beliaunya welcome, tidak karena punya darah Arab pokoknya harus Arab, enggak begitu. Orangnya ya itulah kerangka berpikirnya ilmiah. Jadi apa kata ilmu ya dia ikuti, nggak harus egosentris. Oh gue ini orang Arab maka harus ditarik ke Arab, enggak begitu. Ya. Jadi diskusi dengan Cak Mat itu sesuatu yang mengasihkan, yang mengenakkan, ya, nggak terlalu ribet, banyak aturan harus gini-gini. Jadi aku tanya ini artinya apa? Langsung dijelaskan ini begini, variannya ini gitu. Jadi enak. Tinggal nanti aku bagaimana menyelesaikannya. Dan tadi Cak Matnya memberikan masukan ada kekeliruan dan aku kadang-kadang juga menulis sering keliru ya dan sekalian juga tidak memperhatikan ya. Ini bukan sobia tapi sobia. Ada ma-nya di sini. Nanti karena kalau sobia itu takutnya nanti keliru tentang suibalahum, subhat. Subhat itu remang-remang, perumpamaan, sepertinya gitu ya. Ya kalau itu sobiha enggak. Yang betul itu masobiha ya. Masobiha gitu. Oke, sekarang aku akan menjelaskan gini loh ya. Karena nanti terjemahan yang aku akan tawarkan ke kalian itu tidak bisa tekstual, tidak bisa. Karena ini agak rumit, agak sulit, ada kesulitan tersendiri menerjemahkannya sehingga dia tidak bisa tekstual. Ya. Makanya karena tidak bisa tekstual, aku harus menjelaskan istilahan-istilahan yang ada di sini atau diksi-diksi yang dipakai supaya nanti ketika aku menyuguhkan terjemahan jadinya kalian bisa paham. Ya. Maka kita akan mendiskusikan masobiha yang kemarin sudah meskipun hanya sekilas, kemudian nujum, najem ini sudah ya, kemudian setan dan rujum. Itu diksi-diksi yang terdapat dalam Quran surat Al-Muluk surat 67 ayatnya 5. Maka ini sekarang seri yang kedua ya. Seri yang kedua. Ya, seri yang kedua. Oke. Masobiha itu lebih tepatnya lagi itu masobiha itu yang apa ya? Masobiha itu yang menyala ya. Yang menyala seperti ya memang sih akhirnya ya lampu atau pelita itu. Atau gini. Yang berkilau. Yang berkilauan. Tepat nggak berkilau? Karena nanti kita akan berbicara benda-benda langit ini. Ya, sudahlah gini aja. Lampu, pelita, berkilau. Nah itu wis ya pilihannya. Tapi kamu ngerti lah kemarin kan sudah tak tunjuk no gambar ya. Bisa lampu, bisa pelita, bisa berkilau ya, berkilau. agak makanya ini aku bilang nggak bisa tekstual ini nanti ini ya, makanya harus aku jelaskan dulu diksi-diksi yang digunakan karena diksi itu nanti ada istilah-istilahan seperti istilah setan itu apa seperti kita bilang kemarin istilah itu ya salah sejak awal maka nanti pandangannya juga salah kesananya ya. Oke. Jadi apa ya? Yang menyala, berkemilau, menyala ya, lampu, pelita, terus berkilau, menyala ya. Dan di sini dia menggunakan ini karena
jamak. Ya, tunggalnya itu ini misbah. Dia tunggal. Ini ada di surat berapa kemarin? Surat An-Nur ya. Sudah kita bahas di surat An-Nur, misbah. Ya, yang diterjemahkan di situ nggak tahu diterjemahkan pakai lampu atau pakai pelita. Ya, masobiha ini lampu, pelita atau berkilau atau menyala. Tuh, ya. Ada bintang di sini? Nggak ada kan? Artinya kalau kita mau fight head to head, misalkan dalam perdebatan, sebetulnya ini sudah selesai. Nggak perlu dilanjut. Karena apa? Nggak ada kata bintang. Bagaimana si penerjemah itu kok bisa mengatakan bintang-bintang dijadikan alat pelempar? Orang bintangnya aja nggak ada kok. Gitu loh. Bintangnya nggak ada di sini. Tapi apakah dia ada kans benar kalau dia memunculkan bintang? Bisa. Tapi itu menyempitkan makna masobiha ini. Kalau bintang itu kan dia sudah nakiro. Ya. Sudah makrifat dia. Ya bintang itu ya itu. Sedangkan di sini kan jamak. Cuman diakali sama si penerjemahnya bukan bintang-bintang. Untuk tidak terputus dengan aturan jamak tunggalnya ini, jamak mufradnya ini. Maka dia bikin bintang-bintang. Padahal itu kalau kita tahu itu penyempitan makna. Jadi aku bilang sekali lagi, kalau kita dalam perdebatan, ya, sebetulnya ini sudah selesai menjawab, tidak perlu aku jabarkan. Karena tidak ada diksi bintang-bintang. Yang ada masobiha. Selesai sudah. Aku tanya dari mana kata bintang-bintang itu. Ya kan? Tapi kita bisa maklumi. Ketika bintang-bintang itu dimunculkan dari masobiha. Ya bisalah kita terima. Tetapi itu penyempitan makna. Dan akhirnya membelokkan makna. Ya, pertama makna itu menjadi sempit, kemudian berbelok dia. Sudah bubar. Ya. Karena awalnya dari sempit maknanya terus belok. Kan gini, kalau Al-Qur'an itu dia ma'rifat. Mana nih Al-Qur'annya? Ini aja ini yang kecil ini. Ini. Nih ya. Ini Al-Qur'an. Ini ma'rifat. Sudah tentu, dia eksklusif, tidak inklusif. Ya ini namanya Al-Qur'an nih. Ini Al-Qur'an. Ya. Dia ma'rifat. Tapi kalau aku bilang qoro'ah, itu dia masih nakiroh. Dia masih inklusif. Ya tinggal yang dibaca itu apa. Ngerti ya? Ini agak takutnya kamu nggak paham juga. Ya. Tak pikir kajian ini akan merosot papernya. Alhamdulillah meskipun belum 1000 ya termasuk lumayan lah, sudah di atas 500 ya. Karena memang ini jelimet, tidak semua orang suka kajian seperti ini. Ini kopinya masih panas ini. Bismillah. Masih panas. Ya. Oke, di mana menyempitnya? Nah, ini kamu harus tahu. Ya. Masobiha ini kan jamak, ini sudah ya, sudah selesai ya. Misbah ini kan tunggalnya ya. Ini yang kita artikan bisa pelita, bisa lampu, bisa yang berkilau ya. Ini kan kita berbicara tentang langit nih. Tentang langit kan, tentang langit ya, tentang angkasa raya. Ya, tentunya kita tahu apa aja yang ada di angkasa raya itu. Jadi yang dimaksud masobiha itu biasanya kan gini, redaksi maksudnya apa? Nah ini aku jelaskan supaya nanti ketika aku masuk ke original teksnya dan aku terjemahkan itu kalian bisa paham. Bisa apa? Matahari.
Ya. Bisa apa lagi? Bisa rembulan. Bisa apa lagi? Nah, ini dia. Bisa bintang. Bintang bisa. Bisa apa lagi? Bisa eh, komet. Bisa apa lagi? Bisa meteor. Ini dia. Aku tadi agak ragu, apa komet apa meteor. Sampai aku googling, lama aku menemukan ini. Akhirnya aku tulis komet dan meteor karena apa? Ternyata komet dan meteor itu beda. Gitu loh. Selama pemahamanku selama ini keliru. Pemahamanku selama ini komet bentang berekor itu meteor yang masuk ke bumi dan dia habis terbakar oleh lapisan-lapisan apa namanya? Ozon, atmosfer yang ada di langit itu. Pahamanku seperti itu. Artinya komet setelah habis dimakan sama atmosfer, gitulah gambarannya ya. Dia menjadi meteor. Ternyata enggak. Komet itu sendiri, meteor itu sendiri. Meskipun ada persamaannya. Persamaannya sama-sama apa? Sama-sama masobiha. Gitu loh. Sama-sama masobiha. Kalau yang diambil itu bintang, dia lagi jadinya menyempit. Gitu loh. Karena apa? Bintang itu pasti masobiha. Masobiha belum tentu bintang. Ada matahari, ada rembulan, ada bintang, ada komet, ada meteor. Itu loh ya. Karena kalau bintang di dalam tekstualnya itu ini. Dia tinggal jamak atau mufrad tinggal. Kalau dia bintang ya mufrad dia najem. Kalau bintang-bintang, karena ini kan di teksnya ini kan dia diterjemahkan bintang-bintang. Karena di sini masuk biya jamak. Itu nujum. Dan kita lihat di original teksnya, kata najem dan nujum itu tidak ada. Yang ada masuk biya. Masuk biya itu tadi yang berkilau, ya, pelita atau lampu, gitu ya, berkemilau, ya, menyala. Nah, apalagi? Ya ini. Sementara kalau kita belajar tentang ilmu bumi antariksa, tentang planet-planet yang kita ketahui kan sementara ini. Ya, matahari, rembulan, bintang, komet, meteor. Tentunya kalau ada lain itu di luar jangkauan yang belum kita ketahui, nanti sains lah yang menyelesaikan itu. Ya. Oke. Sudah jelas ya? Masobiha itu bisa terdiri dari matahari, rembulan, bintang, komet, dan meteor. Ya. Jadi kalau kita mau tunduk terhadap ini, sebetulnya kalau kita kembalikan ke terjemahan yang kacau itu, kenapa bintang, kenapa kok nggak matahari yang jadikan untuk melempar? Kan lebih dahsyat itu matahari, lebih besar, lebih gede, lebih panas. Kenapa bintang? Padahal pilihannya banyak, gitu kan? Jadi sekali lagi aku katakan tidak ada tekstual bintang di situ, tidak ada. Itu si penerjemah sudah terkontaminasi biblikal yang aku bilang kemarin, di perjanjian lama ada, di perjanjian baru ada. Makanya kan aku bilang coba kamu setel lagunya Black Brothers Hari Kiamat. Di situ ceritakan tentang bintang jatuh. Dan dari sudut antropologis Jawa bilang pulung, ketiban pulung, bintang jatuh gitu. Sebetulnya yang jatuh itu apakah bintang, apakah meteor, apakah komet, kita juga nggak tahu. Cuman orang gampangnya ngomong bintang jatuh. Kalau matahari, rembulan sepertinya enggak ya. Kalau ini jatuh terus enggak terbakar sama atmosfer, ya entek bumi kita. kan gitu. Dia apa? Bau terbentur gini, dieng ya habis sudah. Ya. Oke. Itu masobiha, terus najem, nujum, bintang, bintang-bintang, dan ini tidak ada. Maka aku lagi, sebetulnya dari sini saja sudah nampak bahwa terjemahan yang ada itu bermasalah. Oke. Sekarang aku jelaskan apa? Rujum, ya, rujum. Karena di sini ada kata rujum.
Rujum, rujum. Sini kan ada kata rujum ini ya. Seperti ini. Wa lakot jayana sama ad-dunya. Itu sebetulnya langit dunia lah. Cuman sama si penerjemah langit apa? Langit terdekat ya terjemahannya. Kalau yang umum itu. Sebenarnya teksnya itu sama ad-dunya, langit dunia. Ya mungkin ya langit dunia itu langit yang terdekat, mungkin begitu dia terjemahannya ya. Tapi ya bolehlah. Masih bisa kita apa nih? Kita toleransi. Masih bisa kita toleransi. Takut keliru ngomong ya. Langit terdekat. Sebetulnya itu kalau teksnya itu langit dunia. Ya. Langit dunia. Jadi walakot zayana sama dunia ya ya bi itu nanti macam-macam nanti. Aku sudah kasih tahu kamu bi itu bisa dengan, bisa kepada, bisa atas, bisa tidak diartikan, tapi itu ada. Ini kan termasuk bi itu termasuk harfun. Dia tidak bisa dikelompokkan menjadi isim, tidak bisa dikelompokkan menjadi fiil, maka dia harfun. Lagi ruwet lagi ya. Kalau nggak tahu ya sudahlah. Yang penting dengar aja kamu. Sambil nanti tanyakan kepada guru-guru ngaji di sekitar rumahmu. Ya. Jadi bi itu banyak artinya. Bi ismillah. Makanya bi ismillah itu jadi perdebatan. Dengan nama Allah itu bisa. Atas nama Allah juga bisa. Karena bi itu polisemi, bisa dengan, bisa kepada, bisa atas atau bisa tanpa arti. Artinya dia harus tertulis tapi tidak diartikan. Itu bi ya. Kan di sini ada bima sobiha ya. Bima sobiha ya. Dengan segala sesuatu yang berkemilau, yang menyala, bisa disebut pelita, lampu ya. Yang itu kita breakdown menjadi ada matahari, rembulan, bintang, komet, meteor. Ya. Kemudian di sini ada diksi rujum. Nah, ini masalah lagi. Rujum. Ini sudah ya, aku hapus ya. Aduh. Harus ekstra kuat nih menghapusnya. Karena kalau sudah terlalu lama dia sulit dihapus, sudah nempel. Dan ini jadi gini. Kotor ya. Kalau yang produk ini memang kurang bagus. Yang bagus itu ini dia kotor di sini ya. Tapi ya enggak apa-apa lah ya. Yang penting kalian bisa ngerti. Sekarang di situ ada kata rujum. Ya. Rujumal lisis syaitina wa atatna lahum ajaba syair, kan begitu ya. Oke. Apa rujum itu? Ya. Aku mau bicara tentang aja dulu, tentang orang naik haji. Karena itu satu akar kata, satu jadar, satu akar kata, rujum, rajam. Ya. Itu melontar, melempar, menghempaskan, nah itu pilihan-pilihan katanya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kalau nggak ditiup sebetulnya, tapi nggak apa-apa, ini panasnya sudah hilang, ditiup nggak apa-apa. Ambilin sendok nanti jadi kumis nanti. Ini kopi tubruk. Nanti kalau aku minum berkumis di sini, makanya ditiup tadi. Jadi lucu. Ya. Rujum, aku mau tanya, apa artinya a'udzubillahi minasyaitonir rajim? Rajim, rujum. Ya. Apa artinya? Kok sudah tahrim itu? Tahrim asar. Waduh, sudah mau tahrim ini ya. Enggak apa-apa ya. Supaya teman kita tidak terlalu merasa kepanjangan, nanti di menit yang ke-30 atau sekitar itu kita selesaikan, nanti kita lanjutkan ya.
Bismillahirrahmanirrahim. Oke, apa sebetulnya yang kamu ketahui tentang rajam? Oh iya, aku mau cerita lempar jumroh dulu ya. Jumroh itu, melempar jumroh haji. Itu gini loh, aku pernah diskusi dengan teman-teman dari kelompok awam dulu kan begini. Kanjeng Nabi Ibrahim itu kan mau menyembelih putranya ya. Terlepas dalam perdebatan Islam Kristen apa itu Ismail atau Ishak itu kita tinggalkan lah ya. Nanti kita bahas dalam termin tersendiri. Ketika kanjeng Nabi Ibrahim mau menyembelih putranya itu kan dihalang-halangi oleh syaitan. Ya, oleh syaitan sehingga dikatakanlah oleh mainstream pendapat ini bahwa itu menapak tilasi melempar setan. Ketika kanjeng Nabi Ibrahim juga melempar setan yang menggoda dia agar tidak menyembelih putranya. Begitu. Ya, ini pandangan umum begitu. Pandangan khusus, aku kan banyak teman nih ya. Itu yang umum ini khusus dari teman Torikoh. Justru nggak begitu. Ya. Jadi kita melempar, itu yang kita lemparkan, yang kita hempaskan, yang kita lontarkan, yang kita campakkan itu adalah setan yang ada dalam kehidupan kita, ada dalam diri, hati, jiwa kita. Itu loh. Makanya kan ada yang ngomong, haji itu sebetulnya sukses enggaknya dilihat setelah pulang nanti. Setelah pulang di rumah, di tanah air dia berubah lebih baik enggak? Bukan di sono-sono, bukan ketika dia melaksanakan haji itu dilihat hajinya itu mabrur atau tidak, tapi dilihat setelah pulang bersosialisasi dia semakin baik atau pancet atau bahkan semakin buruk. Karena di sini ada istilah kaji tomat. Kaji tomat. Berangkat tobat mulai kumat. Kumat nakal lagi, kumat betik lagi, kaji tomat. Budal itu maksudnya berangkat. Orang Jawa kan paling pintar bikin istilah. Kaji tomat. Budal tobat mulai kumat. Jadi berangkat haji ke sana tobat dia. Begitu sudah mulai pulang ke tanah air kumat lagi, betik lagi. Meditnya minta ampun, tidak peduli terhadap lingkungan, tidak ada kasih sayang, menindas itu kan tidak boleh ya. Jadi ngukurnya nanti setelah di dalam negeri gitu. Ini setannya dibuang. Nah, gitu ya. Jadi ada dua pandangan yang berbeda secara mainstream dan secara khusus lewat teman-teman Toriko seperti itu. Namun demikian sebetulnya apakah pandangan-pandangan itu mendasar? Ya itu memang sulit diperdebatkan. Sulit ya, karena masing-masing punya pandangan seperti itu. Maka kembali saja ke apa yang diucapkan Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi mengatakan, ambillah cara manasik itu dengan cara kamu mengikuti aku. Artinya bagaimana? Ketika Nabi melakukan ya sudah itu. Lakukan. Ya. Nabi melontar jumroh ya sudah lakukan. Gitu ya. Contohnya lagi misalkan sholat. Kan ada, sholatlah engkau seperti engkau melihat bagaimana aku sholat. Ya sudah. Nabi subuh 2 rakaat ya 2 rakaat. Nggak bisa logika masuk. Subuh itu kan masih sehat, masih fresh, nggak sibuk. Mbok ya subuhnya 4 rakaat. Nanti duhur itu waktunya sibuk. Ngurus bisnis, janji dengan mitra, ada appointment, ada perjanjian begini. Ini sekian miliar bisa hilang kalau nggak ketemu. Harus ketemu jam sekian, mbok ya. Duhur itu dijadikan 2 rakaat saja gitu. Nggak bisa, ya. Di sana logik nggak masuk, nggak boleh bekerja. Ya, sudah terima apa adanya. Itu namanya ta'abudi. Ta'abudi. Artinya apa? Ya sudah ikuti saja. Ikuti saja gitu loh. Ya. Logika nggak
nggak bisa menembus itu, ya sudah kita ngikuti saja. Contohnya begini, kamu tanya kiai paling top lah, ulama paling top lah, kamu tanya kenapa sih sholat maghrib itu 3 rakaat gitu? Pasti dia nggak bisa jawab. Kalau dia jawab itu bikin-bikin jawabnya itu cari-cari itu. Itu tambah bisa dibilang ulama cari-cari itu. Karena memang nggak ada. Ya memang sudah 3 ya sudah diikutin saja. Begitu saja kita melempar jumroh ya sudah melempar jumroh saja. Adapun tafsiran-tafsiran publik seperti tadi secara mainstream itu menapatilasi yang apa namanya Bapak Abraham atau Bapak Ibrahim yang melempar setan yang mau mengajak dia untuk tidak menyembelih anaknya, ya monggo silahkan. Sementara teman yang ikut Thoriqoh mengatakan, oh tidak, itu yang dilemparkan, yang dihempaskan itu kita ambil setan dalam kehidupan kita supaya bersih, kita keluarkan, kita lemparkan. Ya monggo-monggo saja, monggo-monggo saja, terserah saja ya. Aku sendiri nggak ada masalah. Tapi sesuatu yang penting aku sampaikan, kalau sudah masuk tataran ibadah itu, apalagi berbicara teknis, itu namanya ta'abudi. Ya sudah, ikuti saja perintahnya seperti apa. Gitu ya. Oke. Kenapa aku bilang begini? Nanti kita akan membahas rujum ini ya, melempar seperti jumroh itu. Ya. Nah, sekarang aku tanya. Rojim itu artinya apa? A'udzubillahi minas syaitonir rajim. Apa boleh? Aku berlindung kepada Allah dari kejahatan setan yang apa? Terkutuk. Bener nggak terjemahan itu? Coba kamu buka surat 15:34. Ya. Nah, karena aku bilang kan kemarin, istilah itu kalau nggak dipahami dengan benar, nanti sikap hidupnya juga berubah gitu. Ya. Berubah. Maka istilah-istilah ini perlu, karena istilah itu membentuk pengertian, terus cara pandang, terus sikap hidup. Lah kalau yang di ngertiin tentang istilah rujum ini aja salah, ya aku jelaskan ini berkali-kali juga kamu nggak akan ngerti dan salah. Maka ini harus tadi tentang masobi sudah, najem sudah, sekarang rujum ini. Ya. Coba kamu buka surat 15:34 ya. Supaya kamu ngerti, ternyata yang kamu pahami sekarang itu keliru, ya. Ini juga baru aku diskusikan dengan sang guru Cak Muhammad Wahid tadi itu. Kami diskusikan panjang. Oh salah. Bukan aku berlindung kepada Allah dari kejahatan setan yang terkutuk, ya. Bukan. Ya. Kita buka surat 15 coba. Buka surat 15 ayatnya 34 35. Surat 15 itu surat Hijr, ya. Buka yang 34. Oh iya, ada yang request tentang apa gue? Ares ya. Tentang Ares, mohon sabar ya. Itu berkali-kali orang request itu, mohon sabar. Aku nggak janji nanti kalau lupa diingatkan. Setelah ini selesai nanti kita bahas Ares. Ya. Aku nggak janji, nggak tahu siapa itu. Teman aku baca sekilas. Ya malum lah, aku nggak mungkin baca semua itu ya. Aku baca juga paling ya inti-intinya saja ya. Aku like gitu ya. Jadi kalau ada yang terlewat ya mohon dimaklumi. Dan begitu juga biasanya sudah kajian sudah 2 hari yang lalu dia komentar itu ya. Aku jarang lihat ke sana. Tapi yang baru diunggah terus komentar itu biasanya yang aku lihat gitu ya. Kalau harus mundur lagi ke belakang itu, makanya kalau mau komentar di depan, begitu diunggah baca langsung komentar. Jangan unggahan 2 hari atau 3 hari yang lalu dia komentar, itu jelas aku sepertinya kecil kemungkinan untuk membaca meskipun ada ya. Mana tadi? Aku jelas no. Oh surat Al-Hijr ya. Surat 15 lihat yang 34 itu. Qala fakhruz min hafa innaka rozim. Ya, diterjemahkan gimana itu? Dia, maksudnya Allah, berfirman dalam kurung kalau begitu, keluarlah dari surga karena sesungguhnya kamu terkutuk. Jadi rojim itu diterjemahkan terkutuk. Makanya kalian kalau menerjemahkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim, aku berlindung dari setan-setan yang terkutuk.
Kan begitu. Benar nggak terjemahan itu? Terkutuk, rojim itu terkutuk benar. Itu karena nanti itu gendernya sama. Rojim, rujum, rajam. Ya. Benar nggak itu terkutuk? Kalau itu benar terkutuk, coba kamu lihat ayat bawahnya persis. Jadi 15:34, sekarang 15 yang 35. Belum adzan kan? Belum. Nanti kok adzan Bapak kasih tahu. Wa inna alaikal laknata ila yaumiddin. Laknatal ila yaumiddin. Ya. Apa di situ? Dan sesungguhnya kutukan itu tetap menimpamu sampai hari din. Itu sebetulnya yaumiddin tuh ya hari kiamat ya. Oke lah, hari kiamat gitu ya. Yang mau kita diskusikan di situ ada laknat. Ternyata apa? Diterjemahkan terkutuk. Loh, bagaimana ini? Mana yang benar ini? Di surat 34, di surat 15 ayat yang ke-34 katanya rojim itu terkutuk. Terus nanti di ayat 35 laknat juga diterjemahkan terkutuk. Kok kacau begini? Coba. Ini supaya kamu tahu ternyata auzubillahi minasyaitonirrajim itu tidak seperti yang kamu pahami sekarang. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi begini loh ya. Rojim itu gimana ya? Rojim. Gimana coba menjelaskannya ini? Aku ngerti tapi kata apa yang perlu aku sampaikan supaya kamu gampang memahaminya. Yang jelas rojim itu bukan terkutuk. Kalau terkutuk itu di 15:35 di surat 15 ayatnya 35, laknat itu terkutuk. Kalau rojim itu aku berlindung kepada Allah dari setan-setan yang suka melempar. Jadi dia nanti terjemahannya kan nggak bisa nganu kan, nggak bisa nggak bisa teks by teks itu ya, harus ada penjelasan yang menyeluruh dulu. Melempar, rojim itu melempar, yang suka melempar-lempar, suka menghempaskan. Sekarang tergantung apa yang dihempaskan, gitu loh. Ya kita dihempaskan dari mana? Dihempaskan dari yang baik, kita dihempaskan di rojim kepada yang buruk. Dari yang taat kepada Allah dirojim kepada pembangkangan kepada Allah. Nah, wis sekarang giliranmu. Apa itu rojim? Aku nggak ngerti itu. Milih katanya sulit. Jadi begitu ya. Jadi syaitan itu merojim kita dari ketaatan, dirojimkan kita ketidaktaatan, kepada ketidaktaatan itu loh ya. Jadi bukan terkutuk. Kalau terkutuk itu laknat ya. Oke. Jadi dilemparkan, dihempaskan, apalagi dilemparkan, dihempaskan, dilontarkan, apalagi le. Sudah itu ya. Lempar, hempas, lontar, campakkan, dicampakkan. Ya, itulah pilihan kata-katanya, nanti terserah kamu pilih yang mana. Yang jelas mulai sekarang ini kamu tahu bahwa rojim, auzubillahi minasyaitonirrajim itu tidak bisa diartikan terkutuk. Karena kalau terkutuk itu ada sendiri, yaitu laknat, seperti di surat 15:35 ya. Karena kalau nanti rojim terkutuk itu tubrukan. Yang 15:34 rojim itu terkutuk, nanti 15:35 laknat itu terkutuk, kan jadi tubrukan itu terjemahannya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi guyon-guyon sama guru Al-Qur'anku Cak Mat bilang. Dia bilang ini, "Gus, jenengan tuh harus bikin pondok gitu." Aku
Aku berpikir orang rumah aja nggak punya mau bikin pondok. Namanya pondok itu kan menampung santri, harus ada tempat tidurnya, ada fasilitasnya lah ya. Wong iki omahe ra duwe kata kon gawe pondok. Pondok derita. Tadi sempat guyonan seperti itu ya. Oke, jadi rujum itu ya tadi tuh melempar. Tak tulis lah supaya ingat ya. Rujum. Bantu Bapak Le, apa aja Le? Melempar, melontar, menghempaskan, mencampakkan. Nah, kira-kira inilah ya, kamu tambahin lagi terserah. Supaya nanti ketika aku masuk di sini kamu ngerti mana yang mau kita pakai dan apa yang dilemparkan. Nah, kalau setan itu melemparkan kita atau mencampakkan kita dari taat, ya kita sudah ada Le. Lawan taat itu apa Le? Bangkang, ya. Dari taat kita dicampakkan, dihempaskan, dilontarkan, dilemparkan kepada kebangkangan ini. Ini rojim. Ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Nah, nanti di sini kita masuk pada ayat ini ada kata rujum, ya. Udah berapa lama Le? Waduh, sudah 46, padahal maunya cuma 30. Oke, sampai sini dulu. Ya. Mohon dipersori tapi nggak sampai 1 jam kok ya. Dan ini juga sudah masuk asar ya. Oke, untuk saudara-saudaraku semua ya, Anda setuju silahkan like, Anda tidak setuju dislike dan tinggalkan tempat ini. Cari channel lain, orang channelnya juga banyak yang itu dapat menenangkan hatimu, menyenangkan hatimu seperti yang kamu ingini ya. Untuk saudara-saudaraku semuanya, aku berdoa untuk kalian semoga Allah memberkati kalian dengan rezeki yang barokah dan kesehatan yang prima. Dan tolong bantu doa untuk aku ya, supaya bisa punya rumah. Punya studio alhamdulillah kalau bisa. Ya. Sehat. Semoga kita dengan kesehatan itu dapat melanjutkan kajian-kajian kita sebagaimana waktu-waktu yang lalu. Oke, dah itu aja dari aku. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.